Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salva Agista Siregar 1195 menjelaskan Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati. Ia memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo. Saat memasuki abad ke-19, banyak budaya barat memasuki Indonesia dan tidak sesuai dengan budaya yang ada. Karena itu, Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang kejam. Hingga tahun 1823, Joker Anthony Hendrik Simser yang dikenal sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro diangkat sebagai residen di Yogyakarta. Tahun 1825, Simser merencanakan pembangunan sebuah jalan dan mulai menyuruh para pekerjanya memasang anjir batu pancang atau patok yang secara sengaja dilewatkan pada tanah milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyatnya untuk mencabut anjir-anjir tersebut. Namun Simser memasang kembali anjir tersebut dan dijaga oleh pasukan Macanan. Namun anjir-anjir tersebut tetap dicabut oleh pengikut Diponegoro dan diganti dengan tombak. Insiden inilah awal mula meletus Perang Diponegoro. 20 Juli 1825, rakyat Tegalreja berkumpul di Lemregalreja dengan membawa senjata dan menyatakan dukungan kepada Pangeran Diponegoro. Belanda datang ke kediaman Diponegoro yang berada di Tegalreja dan terjadi pertempuran sengit. Dan dengan berbagai pertimbangan, Diponegoro dan para pengikutnya mundur ke daerah Bukit Selarong. Diponegoro bukan seorang pemimpin yang individualis. Sebelum memulai persiapan perang, ia mengirim anggota keluarga, anak-anak dan orang lanjut usia ke desa yang ada di Kulon Progo. Langkah pertama mulai perlawanan dengan mendirikan benteng pertahanan di Gua Selarong. Dalam perang ini, Diponegoro mendapat dukungan dari masyarakat, penjaga kerajaan dan bupati. Selarong Diponegoro menyusun strategi sebagai berikut. Merencanakan penyerangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah kedatangnya bantuan dari luar. 2. Mengirim kurir kepada para bupati atau ulama untuk menyiapkan perang melawan Belanda. 3. Menyusun nama bangsawan sekiranya mana yang lawan dan mana yang kawan. 4. Membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang yang terbagi menjadi Yogyakarta dan sekitarnya, Bagalen, Kedung, Lowanu, Kulon Progo, Yogyakarta bagian utara, Yogyakarta bagian timur, Gunung Kidul, daerah Pleret, daerah Panjang, daerah Sukowati, Gowong, Langon, dan Serang. 3 minggu setelah penyerangan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Hal ini membuahkan hasil sehingga pasukan Diponegoro berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terus mengomarkan semangat perang Sabil, perang yang membela Islam, dan perlawanan yang dilakukan berjalan dengan efektif. Sehingga ia memperluas wilayah perang hingga ke sampai Banyumas, Kadu, Semarang, dan Rembang, dan ke arah timur tempatnya ke Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Perang yang dikobarkan Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Hal inilah yang menyebabkan Perang Diponegoro sering disebut sebagai Perang Jawa. Belanda mengirim beberapa komandan tempur untuk melawan Diponegoro. Hingga pada 4 Oktober 1825, Belanda menyerang pos pertahanan Diponegoro di Gua Selarong. Namun pos pertahanan tersebut telah kosong karena sudah dipindahkan ke desa di bawah pimpinan Ali Basya Sentot Prawirodirjo. Pangeran Diponegoro menggunakan banyak strategi untuk melawan Belanda, seperti penyerangan langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang besar, menggunakan prinsip perang gerilya, dan strategi perang attrisi atau penjemuan.
Untuk melawan serangan dari Diponegoro, Belanda akhirnya menggunakan strategi sistem benteng sel-sel yang dikemukakan oleh Jenderal De Kock. Secara garis besar, strategi perang ini adalah pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda, dibangun benteng pertahanan atau kubu pertahanan. Kemudian dari masing kubu pertahanan tersebut dibangun infrastruktur penghubung, seperti jalan atau jembatan. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1830, Jenderal De Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855.